warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo keluarga BDK Makassar, saya Tenti Hutagaol. Dan saya Via. Dan saat ini kita balik lagi di program Lego. Lelah gon, lega on. Yes. Setuju sekali. Dan by request nih keluarga BDK Makassar, ini kita kan udah di minggu yang ke-7 ya. Jadi sudah ada nih feedback dari keluarga BDK dan kami sangat berbahagia dengan feedback tersebut. Alhamdulillah. Ya. Nah, feedbacknya adalah request untuk membahas sebuah topik. Ya. Apa tuh? Topik yang di request kali ini, Sister Via, adalah mengenai extrovert dan introvert. Oke, extrovert dan introvert, dua tipe kepribadian ya. Betul, pada umumnya tuh ada di ekstro atau intro. Tapi kayaknya kalau kita bahas satu kaligus videonya akan sangat-sangat panjang, Sister. Benar. Jadi kita akan bagi menjadi 2 part ya. Mungkin kali ini kita akan bahas introvert dulu. Nanti minggu depan baru kita mulai mengulik tentang extrovert. Oke deh, siap. Ya, jadi sabar-sabar aja yang merasa ekstrovert ya. Barangkali dengan mempelajari introvert ini akan mendatangkan rezeki. Mungkin jodohnya introvert, atau barangkali juga ada orang-orang di sekeliling kita yang introvert. Jadi kita lebih menguasai dan lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi, membangun hubungan dengan orang-orang introvert. Jadi nggak ada salahnya kita belajar ya, Sister. Iya, betul. Nah, berhubung berdasarkan pertemanan kita selama 1 abad ini ya, Sister. Wow. Saya kayaknya merasa Sister Via Cleopatra ya. Betul sekali. Sister Via ini kayaknya ke introvert. Jadi biarkan ini menjadi waktu kamu curhat, mencurahkan isi hati ini loh aku. Waduh. Jadi saya jadi bahan konfirmasi ya, apakah betul kita juga. Bahan itu benar apa enggak. Oke deh. Aku siap sebelum aku mengaku sebenarnya. Yap. Nah, mungkin kita mulai dari introvert itu apa ya, Sister ya? Karena kan bedanya cuma di intro dan ekstro ya. Ekornya sama-sama vert ya. Jadi ini perbedaannya apa nih? Silakan Sister Via nih yang menjelaskan. Ya, oke, teman-teman. Jadi kalau kita mendengar kata introvert itu biasanya, apalagi ya sekarang Sister banyak di sosial media kita lihat orang-orang yang mengulik tentang tipe kepribadian ini. Jadi mereka membuat beberapa part gimana sih ciri-ciri dari orang-orang introvert. Jadi saya yakin dari Bapak Ibu keluarga BDK maupun adik-adik ya, kawan-kawan kita tidak lagi asing dengan kata introvert dan extrovert itu. Jadi sedikit aja sih sebenarnya kalau kita membahas tentang introvert itu apa, itu adalah satu tipe kepribadian yang yang pada dasarnya seseorang itu berada atau suka ya, seseorang itu suka berada di lingkungan yang tidak begitu ramai, yang membutuhkan waktu untuk menyendiri, waktu untuk mengecas dirinya sendiri, Sister, seperti itu. Itu singkatnya saja. Nanti kita bahas lebih dalam bagaimana introvert itu, bagaimana mereka bersosialisasi dalam hidup, bagaimana apa keistimewaannya, apa ciri-cirinya, dan apakah nanti akan ada nih tipe pekerjaan yang cocok untuk introvert itu. Oke deh. Jadi lewat penjelasan kamu saya jadi mengerti orang-orang di sekeliling kita yang senangnya sendiri. Kalau di tengah keramaian dia cenderung diem atau mungkin gelisah. Ada juga teman saya kalau rame dia mulai keringat dingin. Itu berarti tanda bahwa dia introvert ya, Sister ya. Iya, walaupun sebenarnya, Sister, pada dasarnya seluruh orang itu, semua manusia itu punya kecenderungan untuk menjadi introvert dan extrovert. Hanya saja ada yang lebih dominan di dalam diri kita. Biasanya itu pengaruh karena keturunan, pengaruh karena lingkungan, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan, saya ini introvert, berarti saya tidak ekstrovert sama sekali. Saya tidak suka sosialisasi sama sekali. Sebenarnya tidak ya. Tadi dikatakan bahwa Sister Tenti mengatakan bahwa saya termasuk orang introvert dari pertemanan kami yang sudah sahabat raya ini.
Mhm. Ya, saya juga sebenarnya senang bersosialisasi sama orang. Jadi, oke lah, marilah kita bahas, Sister, supaya lebih Ya. jelas seperti apa sih introvert itu. Nah, kita mulai dengan ciri-ciri. Kalau tadi Teofani cuma Oke. tebak-menebak aja dari Mm-mm. penjelasan Sister Via, sekarang kita mau Ah, mengulik nih secara ilmiah. Waduh, waduh, ini lebih lebih ilmiah ya. lebih lebih apa sih nama? Lebih formal nih biasanya ya. Oke. Yang kita temukan dalam literasi kita ini, Ah. ciri-ciri introvert itu seperti apa, Sister? Oke, ciri-ciri introvert yang pertama yang paling sering muncul adalah yang paling gampang kita identifikasi, dia sibuk sendiri dengan waktunya. Wah, Jadi mm-mm. dia lebih senang menyendiri karena ketika dia sendiri, sister, dia merasa lebih bersemangat untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kalau pada dasarnya nih ada nih orang yang dia senang sekali berkelompok, dia senang sekali bertemu dengan banyak orang. Kalau orang-orang introvert itu justru senangnya ketika mereka bisa melakukan sesuatu itu sendiri Ya, ya, ya. gitu. Karena mereka lebih senang berimajinasi, lebih senang membaca, menulis, mendengarkan itu sendiri, sister. Wow, Tuh. itu ciri-ciri yang pertama. Kalau Iya, yang kedua nih, apa tuh? biasanya orang introvert menghargai privasi. Betul sekali. Karena semua yang bersifat privasi itu sangat sensitif ya, apalagi Mm-mm. waktu seseorang bercerita kepada kita, mungkin itu berarti dia dia itu sangat percaya sama kita, makanya dia bersedia untuk membagikan hidupnya. Nah, orang yang sifatnya introvert itu lebih Uh-uh. menjaga privasi. Jadi beruntung juga sih kalau misalnya kita menjadi pendengar dari seorang introvert. Artinya kita ini orang terpilih yang bisa dipercaya. Karena Wah, mereka sangat menghargai privasi. benar, sister. Karena kalau kita kembali ke poin satu, dia sibuk sendiri dengan waktunya itu, akhirnya dia menghargai privasi. Jadi dia Betul. menghargai apa keunikan-keunikan dari orang lain. Jadi betul sekali ya, sister. Kamu termasuk orang yang menjadi pendengar yang baik untuk kaum-kaum Ya. introvert seperti saya. Waduh, kok jadi Tolong saya curhat segera ya? rewardnya dikirim ke alamat saya ya, saya tunggu. Ya, tolong segera ya. Siap. Kalau perlu food dari ojek online nggak apa-apa, saya terima. Terima Waduh, kasih, terima kasih, terima kasih. iya ya. Terima kasih keterbukaannya ya, sister. Berarti selama ini saya yang kurang peka ya. Iya, sister, tolong kamu berikan juga saya reward ya supaya saya betah jadi pendengar kamu, sister. Oke deh. Oke, kita lanjut ya ke ciri-ciri yang Yes. ketiga. Setelah apa orang introvert itu menghargai yang namanya privasi, mereka juga memiliki pertemanan yang sedikit besar. Karena Hmm, karena mereka terlalu privasi, mereka terlalu tertutup gitu. betul. Jadi introvert itu tidak Make sense. eh, eh, padahal sebenarnya introvert itu tidak dalam keseharian itu tidak harus selalu sendiri sih, sister. Iya, Tapi ketika dia ingin mengembalikan energi dalam dirinya, ketika dia ingin merasa enak lagi dengan dirinya, dia harus butuh waktu untuk menyendiri. Seperti itu. betul. Jadi lingkungan atau lingkar pertemanannya itu sedikit, sister, karena dia tidak Iya, mudah merasa nyaman dengan mm-mm. semua orang. Tuh. Betul Jadi, sekali. mm-mm. Gitulah. Dan itu Ah, ah. betul-betul terjadi sama saya. Nah, ternyata ya keempat poin ini ternyata sudah terkonfirmasi oleh Sister Via. Nah, Iya, ketiga betul. poin. Nah, selanjutnya poin yang Heeh. keempat yaitu sensitif, Mm-mm. introspeksi diri dan punya rasa ingin tahu yang Wow. besar. Heeh. Ini proses pemikiran batin yang sangat aktif sehingga membuat mereka jadi begitu peka. Dan ini yang Iya. menuntun orang-orang introvert itu selalu menuju pada introspeksi diri dan Mm-mm. meneliti hal-hal yang kurang pas. Dan punya Mm-mm. rasa pengetahuan yang tinggi itu membuat seorang introvert itu suka cari informasi, sister, lewat baca, Mm-mm. dengar, tulis. Nah, itu membuat Mm-mm. dirinya menjadi lebih tenang dan dia jadi merasa mendapatkan jawaban yang puas. Itu poin Mm-mm. yang keempat. Nah, gimana Mm-mm. nih? Poin yang kelima ada lagi. Poin yang kelima adalah suka mengungkapkan dengan cara menulis daripada berbicara. Hmm, Ya, iya. kalau ini sih saya gimana ya? Kalau Mhm. kalau pada diri saya tuh kurang kurang cocok ya, sister. Oke. Terkadang kalau saya lagi ingin cerita banget sama orang, saya lebih suka nelpon atau Mhm. ngomong secara Mhm. langsung. Tapi
tanda introvertnya saya adalah ketika saya ingin meminta kesediaannya orang ini untuk mendengarkan cerita saya harus chat dia duluan. Apakah dia punya waktu atau tidak. Nanti ketika dia Iya. sudah mengatakan, oh iya saya ada waktu, oh iya boleh, kapan ya kita bisa ketemu. Setelah itu terkonfirmasi baru deh saya mulai berbicara. Itu sister. Nah, itu poin yang kelima, terkonfirmasi lagi sama orang introvert ya, keluarga Uh-uh. BDK. Tapi gini sister, tapi Uh-uh. gini, kita juga tidak boleh tiba-tiba menjudge ya Mhm. orang-orang yang suka menulis, misalnya menulis status lah, misalnya menulis Mm-mm. status. Belum tentu dia introvert sister. Mm-mm. Ah, Gitu. Jadi kalau orang introvert sejauh ini menurut aku tuh orang-orang yang sebenarnya dia tidak suka show up, cuma proses untuk berceritanya itu melalui menulis, entah itu menulis buku harian, melalui blog dan sebagainya. Gitu, sister. baik, itu poin yang kelima. Kalau poin Oke. keenam, dia itu suka bekerja sendiri. Betul sekali karena mereka menghargai privasi. Ya Mm-mm. ya. Lebih fokus dan lebih detail juga ya kayaknya orangnya ya, orang Mm-mm. introvert itu. Iya. Jadi biasanya dengan bekerja sendiri akan lebih produktif karena mungkin lebih Mm-mm. banyak inspirasi yang ditemukan dibanding Mm-mm. dengan orang ekstrovert yang barangkali inspirasinya justru ketika semua bisa speak up dan akhirnya Mm-mm. menyimpulkan dari Mm-mm. hasil pembahasan bersama. Kalau orang introvert tuh Uh-uh. lebih kayaknya lebih banyak merenung gitu ya, Iya. menggali dari dalam diri gitu. Heeh. Ya, betul sekali, sister. Jadi memang seperti itu kita harus orang introvert itu lebih senang berkutat dengan pikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Nanti setelah itu dia bekerja sendiri deh, sister. Aduh, luar biasa nih orang introvert, Iya. sangat mandiri. Dan Oke. tahu nggak keluarga Heeh. BDK Makassar dari ciri-ciri yang tadi itu yang Mm-mm. barangkali sesuai atau tidak sesuai dengan kita, Mm-mm. tapi kita masih ketahui bahwa introvert itu orang-orang introvert juga punya keistimewaan. Keistimewaan. Iya. Betul. Ini tanda lapar kali ya, jadi lidah saya mulai terlipat. Iya, Mohon maaf, bener, keluarga BDK bener banget. Makassar. Jadi ada keistimewaannya, ekstrovert juga ada keistimewaannya. Mm-mm. Nah sekarang kita mau sama-sama nih menggali lagi apa sih keistimewaan dari seorang introvert. Kalau dari catatan kita bersama nih, Mm-mm. seorang introvert adalah pemimpin yang baik. Itu kenapa tuh, Sister Via? Saya kayaknya setuju nggak setuju nih. Boleh dijelaskan lebih lagi? Iya, ini kan dari berbagai sudut pandang ya, sister. Iya. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya menjadi introvert maupun ekstrovert itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Mm-mm. Betul. Salah satu kelebihan atau salah satu keistimewaan dari introvert itu adalah kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Mengapa? Karena orang introvert itu biasanya memikirkan jalan keluar sebelum memulai sesuatu. Jadi introvert itu biasanya dia merangkai dulu kata-katanya, sister. Dia betul-betul merenungkan apa yang akan saya sampaikan ini atau apa yang akan saya sampaikan atau saya lakukan ini ada tidak manfaatnya untuk orang lain. Betul-betul dipikirin dulu, baru kemudian di-share ke orang yang lain. Sehingga bisa menjadi satu indikator bahwa orang introvert itu bisa menjadi pemimpin yang baik. Satu ya, Oke. hanya satu dulu ya. Mm-mm. Nah, Terus selanjutnya katanya pendengar yang baik juga. Nah, gimana tuh Sister? Pemimpin yang baik, pendengar yang baik, apalagi ya yang baik ya? iya. Oke, jadi kita juga menjadi seorang pendengar yang baik. Karena terkadang memang sulit ya, sister, kenyataannya sulit. Meskipun hanya untuk mendengarkan, biasanya biasanya orang-orang di luar kepribadian introvert itu justru sering memotong pembicaraan orang lain. Sering sekali sebelum orang lain misalnya selesai menyampaikan pendapatnya, kepribadian yang lain nih tiba-tiba motong. Oh saya tidak, saya seperti ini dan seperti ini. Kalau tipe kepribadian introvert itu justru mereka mengamati dulu gimana nih dinamika kelompok yang ada, gimana nih apa sih saran-saran atau apa sih masukan-masukan dari teman-teman. Nanti setelah itu biasanya dia baru menyimpulkan, sister, baru mengambil jalan tengahnya. Oh mungkin seperti ini lebih baik kali ya.
gitu, Sister. Apalagi kalau orang-orang introvert ini ditambah dengan misalnya dia pemalu, entah itu mungkin karena dia pernah ada pengalaman buruk tentang kurang kepercayaan diri misalnya, Mm-mm. sehingga itu berpengaruh, Sister. Bisa jadi dia semakin tertutup dan tidak mau mengungkapkan pendapatnya di depan orang-orang. Jadi ya ini hal baiknya kalau kita berteman dengan seorang introvert ya, mereka tidak menghakimi tetapi justru memberi diri untuk mendengarkan tanpa memotong, membiarkan lawan bicara itu puas ya mencurahkan isi hatinya sehingga suasana juga jadi kondusif. Bukannya malah kadang kita tuh kalau curhat sama seseorang barangkali bukannya tambah lega malah jadi makin gondok gitu ya, karena rekan kita ini justru menghakimi atau coba menasehati, padahal pada umumnya seringkali tuh kita yang punya masalah tuh sebenarnya tahu solusinya, cuman karena sudah kalut, sudah dipenuhi dengan problema, kita jadi sulit mengambil keputusan. Jadi ya well, ini yang perlu kita pelajari sama-sama, dan juga kita bersyukur kalau ada orang-orang introvert di sekeliling kita yang mau jadi pendengar yang baik. Kalau tadi dia pemimpin yang baik, pendengar yang baik, ternyata seorang introvert adalah penulis yang hebat juga, Sister. Nah, saya ingat ada seseorang namanya J.K. Rowling yang menulis Harry Potter. Itu filmnya jadi sequel yang sangat laku. Ternyata dia juga orang yang introvert ya. Banyak sih orang penulis-penulis tuh yang introvert. Karena ya mereka kan banyak diem nih. Ya cara dia mencurahkan isi hatinya lewat tulisan. Jadi ya setuju sih kalau orang introvert dikatakan penulis yang baik. Ada lagi nih, Sister, yang terakhir, menyukai hal sederhana. Nah, Sister Via gitu nggak sih? Iya, iya iya aja deh. Iya, 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 Ya, kayak... ya suka sih, suka hal-hal yang sederhana, Sister. Jadi semuanya tidak harus yang kekinian atau yang wah banget ya, Sister. Hal-hal kecil saja dari orang-orang yang kita sayang itu sangat menyentuh bagi kita. Aku mau beri contoh nih, karena Apa sebagai tuh? temannya Sister Via, Mm-mm. hal-hal sederhana itu seperti misalnya eh, eh, saat merayakan hari-hari raya gitu ya, hari ulang tahun misalnya, ada hadiah sederhana bukan yang mahal, cuma mengingat ulang tahun, mengucapkan selamat, itu sepertinya terbawa terus perasaan bahagianya sepanjang hari. Atau misalnya eh, diperhatikan, diberikan apresiasi seperti wah kamu cantik hari ini, atau terima kasih ya sudah memberikan yang terbaik, itu tuh kayaknya aduh sangat menjadi booster untuk mood. Betul nggak, Sister? Betul banget, Sister. Maaf ya kalau ada Nah, suara-suara nih. iya nggak apa-apa, dimaafin. Nah, itu keistimewaan dari orang introvert keluarga BDK Makassar. Sedangkan ada juga nih keterbatasan dari orang-orang introvert. Nah, kita mau mengulik sama-sama nih. Ada em, empat empat poin ya. Nanti mungkin saya akan share yang 4 poin ini, lalu nanti Sister Via akan kasih bocoran kepada keluarga BDK Makassar pekerjaan-pekerjaan apa sih yang cocok untuk seorang introvert. Nah, untuk keterbatasan orang-orang introvert, keluarga BDK Makassar, mereka itu sering mengalah. Memang orangnya detail, kalau ada ide yang tidak pas dengan pikirannya, walaupun dia detail, tapi dia akan mengalah gitu. Ya karena mungkin tidak suka berargumen ya, adu argumen. Akhirnya ya itulah keputusannya. Lebih baik mengalah. Padahal mungkin idenya lebih detail, lebih kompleks ya pengamatannya, tapi ya lebih sering mengalah. Selanjutnya orang introvert itu suka overthinking keluarga BDK. Karena kan mereka Bener. berpikir detail ya. Jadi Uh-uh. bener-bener segala sisi di cover sama pikiran mereka. Bahkan hal-hal yang belum tentu terjadi udah dipikirin, udah Ya, dikhawatirин gitu. Makanya uh-uh. suka Bener banget. overthinking dan membuat Uh-uh. orang introvert itu menjadi cemas. Dan Mm-mm. lagi orang introvert itu nggak enakan. Jadi emang kita harus memastikan atau harus Uh-uh. melihat tanda-tanda dari gerak-gerik atau kalimat-kalimat untuk mengetahui apakah ini benar-benar dia mampu mengerjakannya atau Mm-mm. karena nggak enak aja. Kasihan juga ya kalau teman kita seorang introvert
kita minta tolong, tahu-tahu karena dia nggak enak, ternyata pekerjaan dia misalnya terbengkalai atau dirinya dia jadinya tidak terurus. Nah, padahal kita kan Benar. maunya win-win solution nih. Jadi Ya. perlu kita membangun hubungan dengan orang introvert dan memberikan pertanyaan-pertanyaan barangkali dari hati ke hati untuk mengetahui apakah ini memang sanggup dikerjakan atau dia terlalu memaksakan diri. Ya. Dan Benar. lagi Benar sih, Sister. keterbatasannya, nah tuh kan udah dikonfirmasi nih keluarga BDK Makassar, Bener banget. keluarga Kita BDK tuh Makassar. kita lebih sering mengalah ya, Sister itu dulu. Mm-mm. Kita lebih sering mengalah. Kenapa? Alasan utamanya adalah kita malas dengan yang namanya perdebatan. Betul. Akhirnya kita ya udah deh, gitu aja. Terserah, terserah sih. Walaupun nanti, Sister, kita akan melampiaskan perasaan itu ke orang yang lain. Misalnya nih, kita butuh teman dekat untuk cerita. Hanya sekedar cerita aja, Sister. Mungkin juga Betul. karena saya adalah perempuan ya, yang masih Iya. butuh untuk didengarkan. Saya kurang tahu kalau laki-laki yang introvert itu seperti apa. Mm-mm. Betul, betul. Ya deh. Ya Nah, akhirnya jadi kita mm-mm. eh, eh, akhirnya kita sering overthinking, Sister. Karena Yes. kita mengalah, tapi mungkin mengalahnya belum 100% ikhlas. Ya kita Mm-mm. overthinking deh. Kok gini sih jadinya? Harusnya kan gini, harusnya gini. Kok seperti ini? Itu hanya ada di pikirannya kita. Kita Iya, terkadang justru mengambil jalur tenang, jalur aman sehingga ya udah deh, eh, digituin aja nggak apa-apa. betul. Mm-mm. Dan keterbatasan orang-orang introvert yang terakhir itu Adalah adalah teman-teman introvert kita itu suka menarik diri. nggak Dia enakan menarik dan akhirnya dan nggak gak enak. enakan. Jadi ya Mm-mm. harap maklum ya kalau Harap kita punya maklum. teman orang introvert, kita mungkin pengennya ayo dong speak up dong, kayaknya kalau kita berdua Mm-mm. kamu cerewet banget deh, Iya, kayaknya heboh bener banget kok banget. sekarang nggak ada ininya, nggak bisa Mm-mm. mengaum gitu ya. Ah, ah, Mohon ah, ah. dimaklumi karena Iya, seperti itulah teman-teman kita yang introvert, itu keterbatasan mereka yang perlu kita apa nih, kita imbangi ya sebagai seorang iya. introvert. Nah, itu tadi 4 Hmm. hal Mm-mm. keterbatasan dari orang-orang introvert yang sweet ini, kalau saya bisa bilang sweet ya, sangat manis Iya. karena nggak banyak gerakan tambahan, nggak nyebelin, nggak Mm-mm. pengen ketok kepala mereka ya. Enggak, sister. Walaupun di hatinya tuh mereka lagi berjuang ya. Betul. Lagi berjuang melawan badai. Yes, setuju sekali. Dan Eh, eh. setelah ini kita akan Oke. dapat bocoran profesi apa sih? Pekerjaan apa yang Wow. cocok untuk orang introvert? Iya. Tapi ada nih tambahan dari saya sedikit, sister, tentang Boleh, orang silakan. introvert. Orang introvert. Bahwa apapun tadi kekurangan maupun keistimewaan untuk teman-teman yang udah introvert nih, udah mengidentifikasi dirinya sebagai orang introvert, ya fokus saja dengan kelebihan atau keistimewaan dari orang introvert itu. Jangan fokus Setuju. pada kekurangannya. Mengapa? Karena pekan-pekan yang lalu kan kita sudah membahas gimana nih tipe orang people pleaser dan sebagainya. Jadi kita bisa nanti belajar gimana mengatasi kekurangan-kekurangan dari orang-orang introvert itu. Misalnya nggak enakan, lalu berpikir berlebihan, overthinking, itu semua ada tips-tipsnya nih untuk mengatasi, bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengatasi ya, sister, supaya hidup kita lebih baik, sehingga kekurangan-kekurangan ini bisa kita kelola dan kita perbaiki gitu. Jadi jangan fokus pada kekurangannya ya teman-teman. Kita masih punya banyak keistimewaan yang bisa kita Setuju. ulik, bisa kita maksimalkan. Oke deh, Setuju. karena begitu, karena kita juga punya keistimewaan, berarti kita bisa terserap dong di lingkungan atau punya pekerjaan yang baik. Salah satunya adalah pekerjaan akuntan. Karena introvert itu senang bekerja sendiri, lebih detail dan sebagainya, tipe pekerjaan pertama yang paling cocok adalah akuntan. Gitu, karena dia lebih akurat, sister. Tidak selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan. Jadi itu cocok untuk orang-orang introvert. Pekerjaan yang kedua atau profesi yang kedua adalah penulis lepas atau freelance writer. Itu mungkin yang seperti J.K. Rowling ya, penulis dari buku Harry Potter, yang sampai hari Iya. ini mungkin
apa ya, mungkin prestasinya itu tidak bisa dibandingkan dengan penjualan buku-buku yang lain ya, Sister, di seluruh dunia. Karena sampai hari ini pun ketika saya nonton kembali Harry Potter, Sister, rasanya tuh saya tidak akan pernah bosan nonton Harry Potter. Karena selalu banyak hal-hal wah gitu yang di luar imajinasi kita yang justru terpikirkan oleh J.K. Rowling. Mm-mm. Walaupun sebenarnya Sister, kalau kita menilik atau melihat lagi bagaimana perjuangan J.K. Rowling untuk sampai pada titik sukses hari ini ya tidak semudah itu. Bagaimana dia struggle dengan kehidupan pernikahannya, harus mengurus anaknya, dan di saat itu pekerjaannya masih freelance ya, freelance writer. Jadi masih butuh banyak biaya saat itu. Ya, itulah namanya hidup ya, Sister. Pasti kita sedang berjuang dengan masalah kita masing-masing. Yang ketiga adalah profesional medis. Jadi ada nih namanya Mistal merekomendasikan lingkungan medis untuk orang introvert yang terkendali. Jadi apa? Keamanan kerja menjadikan bagian yang pas dan ruang untuk tumbuh bersama kolega mereka. Misalnya ruang dokter gigi menjadi tim kecil dengan pasien jangka panjang untuk yang stabil sehingga introvert bisa merasa nyaman. Jadi kalau orang-orang introvert itu, Sister, ketika mereka bekerja, mereka senang berada pada satu posisi yang sama. Mereka mereka tuh senang di meja yang sama, mereka senang di tempat yang sama. Jadi mereka kurang suka pindah-pindah pekerjaan gitu, Sister. Jadi kalau mereka menekuni satu bidang itu biasanya untuk jangka waktu yang lama gitu. Kemudian yang keempat apa kira-kira, Sister? Poin yang keempat itu analis data. Karena Wow. dia orangnya detail Mm-mm. dan tidak tertarik berinteraksi dengan orang, jadi kayaknya emang lebih senang Mm-mm. berinteraksi dengan data. Oke. Lalu, Kemudian mm-mm. selanjutnya adalah fotografer jalanan. Sekali Ya. lagi karena detail dan kreatif, keterampilan Uh-uh. itu digunakan untuk fokus ya dalam membidik Uh-uh. sasarannya. Entah itu objeknya, kemudian Mm-mm. yang menjadi backgroundnya itu mereka Mm-mm. jago deh untuk hal tersebut. Iya, Sama banyak. halnya dengan Uh-uh. Banyak nih ya foto-foto yang kita lihat biasa nih kalau kalau biasanya mereka fokuskan pada satu sosok. Misalnya di jalan mereka fokus pada orang-orang, satu orang misalnya anak-anak yang lagi ngamen misalnya. Biasanya foto-foto orang introvert tuh seperti itu, Sister. Jadi jadi apa biasanya juga mereka senang motret hujan, motret satu suasana yang hening, yang nyaman, yang lebih deep gitu. Istilahnya anak-anak sekarang tuh deep. Oke deh, Sister. yes, sama halnya dengan insinyur karena Mm-mm, pemecahan masalahnya itu analitis, bisa menganalisa mm-mm. kriteria faktual. Ini penting banget untuk pekerjaan insinyur dan itu biasanya didapati pada orang-orang introvert. Begitupun dengan profesional IT, sama nih. Mm-mm. Sama-sama butuh pemecahan masalah yang detail, tingkat Ya, kerumitannya tinggi, butuh konsentrasi tinggi, butuh waktu yang tenang, jauh dari gangguan. Nih orang introvert banget nih yang mampu berurusan dengan hal-hal begini dan tidak membuat mereka stres berlebihan. Orang oh extrovert jadi profesional IT kenapa enggak? Bisa juga, tapi iya, stresnya dahsyat. wow, iya benar, Sister. Tapi selama kita mau apa ya, menyesuaikan diri kali ya, walaupun sebenarnya kita tidak nyaman, tapi kalau kita mau menyesuaikan diri, kita akan dapat kok, dapat untuk Betul. menyesuaikan diri. Oke deh, kita langsung ke kesimpulan aja deh, Sister, Yap. mengenai kepribadian introvert ini. Jadi, kawan-kawan, sebalai diklat Makassar maupun se-BDK-BDK yang lain, kepribadian introvert itu memiliki kecenderungan untuk melihat, meneliti sebelum mereka mengambil keputusan. Jadi mereka tuh tipenya observer, Sister. Mereka senang melihat dulu, meninjau dulu, Yes. ini situasinya gimana ya, baru kemudian mereka mengambil keputusan. Membuat keputusan itu tidak mudah bagi orang introvert. Mengapa? Karena mereka bukan tipe yang tergesa-gesa. Jadi mereka tipenya
itu salah satu kekurangan dan kelebihannya juga sih sister sebenarnya. Mm-mm. Jadi terkadang orang introvert itu ingin diminta mengambil keputusan itu tidak bisa dalam waktu yang cepat. Kekurangannya itu. Tapi Iya, kelebihannya adalah keputusan yang diambil itu kemungkinan untuk gagal dan sebagainya itu mungkin lebih kecil dibanding betul. keputusan yang tiba-tiba yang kita ambil Karena gitu. melewati pertimbangan yang matang ya. Benar, tapi pertimbangan yang matang itu yang menghabiskan waktu juga sih sebenarnya sister. Betul, Jadi tergantung dari masalahnya juga seperti betul apa. sekali. Kalau mungkin kecelakaan ya tidak bisa kita pakai gaya introvert kali ya sister. Mungkin kita tidak bisa langsung kita harus gercep ya Iya, mengambil betul. keputusan. Soalnya ini masalah eh, hajat hidup orang. Betul sekali. Mm-mm. Jadi orang-orang introvert ini mereka dalam keistimewaan dan keterbatasannya mereka memiliki peran, kita memiliki peran di dalam masyarakat yang sesuai dengan potensi kita. So jangan minder, jangan malu atau bertanya-tanya, Mm-mm. kenali apa yang menjadi keistimewaan kita dan bangga lalu mulailah melihat peluang-peluang yang ada untuk orang-orang introvert. Niscaya peluang-peluang itu akan mendorong kita menjadi lebih produktif, lebih maksimal dalam implementasikan potensi-potensi kita. Bener ya bahasanya implementasi ya? Aduh, jangan sampai Ya, mau sok boleh. pintar toto salah sambung ya, gawat juga. Oke. Yap, jadi Mm-mm. itu tadi penjelasan tentang introvert, keluarga BDK Mm-mm. Makassar. Siapa di sini orang introvert? Silakan tunjuk tangan, klik like dan komen dan Ya, share ke teman-teman introvert lainnya. ya jangan gitu juga dong. Oh Masa gitu. cuma introvert aja. Ya, karena nanti orang-orang ekstrovert akan kembali Mm-mm. dibahas di minggu yang akan datang. Jadi jangan lewatkan nih seri introvert ekstrovert. Gimana? Gimana, sister? Iya, akan dibahas di minggu yang akan datang, Sister, untuk ekstrovert. Jadi saya Heeh. mendorong keluarga BDK Makassar untuk tidak melewatkan penjelasan minggu ini dan minggu depan karena saling Iya. berkaitan. Tapi kita mau minta maaf dulu kali ya, sister. Mm-mm. Soalnya kan pekan lalu tuh kita tidak sempat upload ya. Oh iya, kita telat 1 hari ya. Kita baru upload hari di awal minggu. Jadi mohon maaf keluarga BDK Makassar Iya. karena tugas negara kami juga berperan di G20 sebagai penonton ya. Wow, amazing. Saya bagian penonton aja deh kali ini. Iya, sebagai penonton kami dan Heeh. komentator. Tapi komentatornya Iya. dalam hati, tenang aja keluarga BDK Makassar. Kami nggak Heeh. berani komen di channel orang, apalagi di channel berita ya. Takut diserbu Iya. netizen. Tapi yang jadi pertanyaan memang ada channel berita yang mengundang kita, sister. Enggak, kita jadi penonton aja, sister. Jadi komen Iya. gitu. Oh Hmm, gitu. iya. Kirain kita mau diundang sama Mbak sana nih. Oh iya, mudah-mudahan ya suatu saat nanti ya kalau kita ada Iya. prestasi. Ya mungkin saja ya kali karena Lego-Lego itu nanti viral ya. Nggak bisa Ya, diundang boleh kemana-mana. juga. Masuk Amin. akal. Amin. Jadi untuk memviralkan kami Bapak Ibu, caranya gimana loh, sister? Ah ya, silahkan klik like dan juga komen dan juga bisa Hmm, share ke seluruh uh, platform sosial media keluarga BDK Makassar. benar banget Bapak Ibu. Oke deh, kita mau tutup Lego-Lego kita pada minggu ini. Saya Hmm. Tenti Hutagaol. Dan saya Via. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bye! Dadah.